Oke, selamat sore kawan-kawan. Info sore untuk kalian, tapi agak nyeleneh dikit ya, nggak apa-apa ya. PP akan terbang lagi, kemudian TA-nya sudah mengarah ke atas untuk PP ini, dan ini PP koin yang terseleksi alam, koin ujian. Kenapa koin ujian? Kita dapat koin yang bagus ya, diuji untuk kita cuan, bukan koin yang laknat. Koin yang laknat itu koin yang scam, kayak squid game, kayak macam-macam tuh namanya koin laknat. Begitu juga Mas Bro, kalau Mas Bro mendapatkan kehidupan diuji tanpa melakukan kesalahan yang besar, namanya saya diuji disayang sama sang pencipta, namanya ujian. Tapi kalau kita berpikiran yang jernih, tapi kalau kitanya habis melakukan kesalahan besar, itu bukan diuji, kesusahan itu adalah laknat. Itu yang bahaya itu ya. Nanti sahabat SPP tenang ya, ini sedikit saya menyinggung hal yang lucu biar banyak perempuan yang agak sadar gitu. Pacar Mas Bro namanya Sri. Sri Rezeki, Sri Medari itu rokok. Sri itu kasihan si Sri. ada lagunya si Sri Migat gitu ya. Sri dapat orang seberang, pacaran jangan kecupat-cupat sama orang seberang. Nah, punya bos sawitnya luas. Sawit itu di Kalimantan punya Prabowo, di sana itu hanya kuli. Orang sini banyak di sawit juga untuk makan pas-pasan sama ikan teri dulu. Nah, kemudian fotonya banyak macam-macam, gonta-ganti foto di profilnya, cakep-cakep, padahal itu foto palsu. Saya pakai laptop, tahu laptop itu di scroll ke bawah secara cepat kayak kilat, history awal-awalnya sebelum dia yang jangan tuh ketahuan, orangnya sudah tuwir, jelek lagi. Dan kebanyakan yang terjerumus di dunia maya main kayak gituan di TikTok ya, perempuan-perempuan yang janda-janda yang ninggalin suami, jadi dijerumuskan ke situ, dapatnya orang terjerumus lagi. Tapi nggak sadar itu ya. Oke, mohon maaf ya, sekedar mengingatkan si Sri, kok kowe minggat Sri, ninggalin aku, jebulan kowe kejerumus karo wong kono ya. Jebulan wonge cakep banget fotonya, nggak tahu aja di bawah di scroll di laptop, amit-amit. Oke, lanjut. PP tenang kawan. PP koin terseleksi alam dan koin ujian. Koin ujian ya itu tadi, nanti kita diuji, tapi kedepannya akan pam besar, koin yang bukan ece-ece, abal-abal atau karbitan, hanya pam sesaat, tapi secara fundament dari komunitas holdernya, orang-orang besar semua ada di PP. Dan ini udah pergerakan sudah mulai ke atas ya, sudah menjadi token kelas 1, berdiri sendiri, menjadi kelas aset yang berdiri sendiri, token kelas 1. Wah, luar biasa infonya, jadi token yang berdiri sendiri kelas 1 sesuai supply and demand. Apakah nanti betul-betul kayak ini ya BTC? PP adalah token yang didorong oleh meme yang sangat terkait dengan sentimen pasar secara umum, terutama hip retail dan siklus likuidasi. Token ini cenderung bergerak agresif dan fase bullish sedang menanti kita. Wow, mantap, dengan holder yang meningkat lagi, tentunya dengan kapitalisasi 28 triliun yang ingin masuk BTC mumpung belum terbang tinggi seperti yang saya ceritakan tadi. Sekarang PP di 44 top CMC, dan BTC mungkin akan diangkat tinggi kayak si bilangnya si Michael Saylor, tapi nanti setelah dipucuk juga banyak makan korban. Maka masuk dari sekarang untuk long invest BTC belum ketinggalan ya. Kalau PP sih jangan khawatir, kalau ini udah backingan saya, sombong backingan saya. PP akan menjadi besar ke depan dengan ETF pula ya. Apa yang kurang dalam TA-nya juga udah bagus, tinggal tunggu gebrakan Clarity Aset. Jadi nanti yang mau masuk BTC sebelum Clarity Aset disahkan itu masuk sekarang, seperti kemarin ETF kemarin kan, sebelum ETF masuk, setelah ETF pam, ini sama lagi, mirip-mirip ETF kedua nih ya, jurus-jurusnya si
elit-elit global gitu kemarin ETF gunanya apa? Yang dipromosikan kan biar aman ya. Kalau BlackRock guling ya guling juga kali kan, aman supaya uang masuk, gelontoran dana segar masuk, PAM lah BTC, BlackRock jualan. Ya ini lagi si Trump ini, jurus Trump ya, clarity asset. Tapi memang benar kalau clarity asset undang-undang benar, undang-undang memang ya, untuk payung hukum ya. Nanti kan ujung-ujungnya supaya dana masuk toh gelontor ya, kemudian PAM ya. Ini sebelum clarity asset masuk dulu, clarity asset PAM kalian TP, sama juga itu PP belum ETF ya, kalian sikat ya, masuk nanti setelah ETF jual. Ini gini, saya menyarankan untuk kalian tahun ini harus menang di kripto, apapun koinnya. Ini pandangan saya pribadi ya, kalian tetap jual riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak atau membeli mendadak. Gini, dengerin, tahun ini adalah siklus 1 dekade sekali, 10 tahun sekali akan PAM besar ketika clarity asset sudah di ACC. Saran saya tahun ini harus cuan, harus di TP ya. Nanti 0,2 untuk PP khusus 0,2 itu kan market cap-nya nggak gede-gede amat. Yang masuk sekarang kan cuannya nanti 140%, yang sangkut 60-70%. Kalau masuk sekarang dengan DCA yang besar, otomatis kejemput bahkan cuan. Ya sisanya yang separuh kita di long investkan, apa mau Rp1, Rp3, Rp10, Rp1000, urusan pasar nanti. Tapi kita udah terjaga, psikis kita udah aman. Jangan harus dijual di Rp1, harus di Rp5, jangan. Modal kembalikan dulu, ini kripto coy ya. Sebab tahun 2027 itu kan 1 tahun mau menjelang halving BTC, biasanya longsor dulu ya. Nanti setelah mendekati BTC halving masuk, pas BTC halving euforia FOMO ya, kita jual. Setelah FOMO euforia kempes lagi, nunggu di turun, masuk lagi tahun 2029, boleh lagi 1 tahun setelah halving BTC itu ya. Harus pakai teknik, jangan nanti dijual ATH ya. Bisa saja Rp1, Rp2. Jikalau enggak gimana ya kan, kalau enggak gimana ya, jurusnya begitu. Jangan serakah, 0,2 di TP separuh, modal kembalikan dulu ya. Kok nanti Mas Bro suruh jual 0,2, harusnya dijual semua Rp1, ini harganya Rp1 Mas Bro. Waktu itu nggak usah serakah, kan masih ada setengahnya untuk dijual di Rp1 kalau nanti Rp1 ya. Paham jelas ya Mbak Sri ya, Mbak Sri Mbak Sri sadar, aduh Sri Medari apa Sri Rezeki ya, yang jangan kok sama gitu, kasihan sebetulnya. Tapi saya buat apa saya ngomongin dia juga ya, japri dia itu orang gini, tapi kan emban golek ngomongan, bukan urusan saya juga, ngapain ya. Kalau dia cakep sih nggak apa-apa, saya ini ya, saya bilangin aja, saya ambil sajalah, ambil saya aja si Srinya. Tapi kan saya nggak apa namanya, bukan kriteria saya nggak ya. Oke, kalau saya udah mau, kalau saya sih saya serang aja, tinggal bilang masuk akunnya, gini sikat sama saya aja. Apalagi orang jauh kesini nggak ada duitnya. Kalau saya kan dia orang Jawa deket ya, selorot di kereta, mbak mobil udah sampai ke orangnya, salaman selesai, saya menang toh. Tapi saya nggak mau, karena bukan kriteriaku mana Mas Bro. Ada sendiri dong ya, tentunya yang tingginya sama kawan, mohon maaf ya. Tingginya sama kawan, saya tuh sengsara kalau punya istri tingginya nggak sama. Bener itu, pusing coba kalian yang istrinya pendek. Merasakan susah ya. Kalau lagi tidur di kamar terlentang sih gampang, kalau lagi berdiri bareng pakai kursi tuh perempuannya. Cukuplah, nanti kemana-mana. Tapi memang benar kok yang saya katakan ya, yang positif ambil, yang dulu tendang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP jos pakai kursi.